my name is Nurjana and my register number A1 M2 18004. So I am from group 6, the master about unit, and I will explain 3 units. The first one, unit 88, similar and similar to, and unit 91, different from and different, and last is unit 92, different from. Oke, langsung saja kita mulai dari unit 8 yang pertama, yaitu unit 88, similar and similar to. Nah, jadi untuk similar and similar to dalam bahasa Indonesia artinya itu adalah mirip atau hampir sama. Nah, jadi artinya antara similar and similar to itu mirip atau hampir sama. Jadi mirip dengan atau hampir sama dengan. Nah, yang menjadi perbedaannya itu adalah dari segi konteks untuk pembuatan sebuah kalimat. Nah, jadi antara similar to and similar itu berbeda. Nah, kalau untuk penggunaan similar to, yaitu digunakan di tengah-tengah kalimat digunakan untuk membandingkan antara dua hal atau dua benda, di mana posisinya dia ini ada di tengah-tengah kalimat. Jadi diapit oleh dua hal atau dua benda yang akan kita bandingkan. Nah, kalau similar, dia digunakan dengan posisinya dia ini ada di akhir kalimat setelah kita menyebutkan dua hal atau dua benda yang akan kita bandingkan. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin langsung kepada contoh. Oke. Kemudian bisa kita lihat dari contohnya, misalnya your problems are similar to mine. Jadi di sini menjelaskan bahwa masalah-masalah kamu itu mirip atau hampir sama dengan masalah-masalah saya. Nah, di situ dia menjelaskan bahwa masalah-masalah yang dia punya, masalah-masalah kamu, masalah itu mirip atau hampir sama dengan masalah yang saya punya. Nah, jadi seperti itu. Jadi seperti yang saya jelaskan, similar-nya ada di tengah-tengah antara dua hal yang akan kita bandingkan atau dua benda mungkin bisa juga. Nah, untuk dalam bentuk similarnya seperti ini. Nah, untuk dalam bentuk similarnya yaitu langsung saja kita menyebutkan dulu dua hal yang akan kita bandingkan dan similarnya ada di akhir sebuah kalimat. Nah, jadi seperti ini. Similarnya ada di akhir kalimat. Jadi your problems and mine are similar. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau similarnya itu ada di akhir kalimat. Jadi your problems, jadi masalah-masalah kamu dan masalah saya itu mirip atau hampir sama, ya seperti itu. Nah, itu kita coba berikutnya. Masalahnya teksnya masih sama dengan yang tadi, cuma di sini saya hanya mengganti dari maknanya, yaitu misalnya my job is similar to her job. Jadi maksudnya pekerjaan saya itu hampir sama atau mirip dengan pekerjaannya dia. Nah, seperti itu. Nah, seperti kita tekankan kembali bahwa similar to-nya ada di tengah-tengah kalimat. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk di bentuk similarnya, my job and her job are similar. Jadi kita tekankan bahwa similarnya berada di akhir kalimat. Jadi di sini dia menjelaskan bahwa pekerjaan saya dan pekerjaannya itu mirip atau hampir sama. Next, unit yang kedua, unit 91, different from and different. Nah, jadi different from and different itu artinya adalah berbeda dari. Nah, artinya dia itu pokoknya dia itu hampir mirip dengan penggunaan similar to and similar, dimana hanya melihat dari segi penempatan atau posisinya dalam sebuah kalimat. Nah, jadi sama halnya juga dengan different from and different, dimana penggunaan different from and different itu berbeda. Nah, untuk penggunaan different from itu dia diletakkan di tengah kalimat, seperti penggunaan similar to, dimana dia itu diapit antara dua hal yang akan kita bandingkan. Nah, untuk different sama dengan penggunaan similar itu berada di akhir kalimat, dimana kita harus menyebutkan terlebih dahulu dua benda atau dua hal yang akan kita bandingkan. Kemudian differentnya ada di akhir kalimat. Nah, untuk lebih jelasnya langsung kita ke contoh. Menggambarkan contoh bahwa misalnya your opinion are different from mine. Jadi maksudnya pemikiran kamu itu berbeda dengan pemikiran saya. Jadi pemikiran kamu berbeda dari pemikiran saya. Jadi seperti itu. Jadi maksudnya di sini dia menjelaskan bahwa pemikirannya kamu itu mungkin sangat berbeda dengan pemikiran saya. Jadi mungkin dia pemikirannya begini dan saya juga pemikirannya beda. Saya seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian untuk penggunaan different-nya. Nah, kemudian penggunaan different from-nya itu kita lihat ada di tengah-tengah. Jadi dari tengah-tengah diapit antara dua hal atau dua benda yang akan kita bandingkan. Ada di tengah. Nah, untuk different, misalnya contohnya seperti your opinion and mine are different. Jadi ingat, penggunaan different-nya ada di akhir sebuah kalimat setelah kita menyebutkan dua hal yang akan kita bandingkan. Your opinion and mine are different. Penggunaan different-nya ada di kalimat. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita akan contoh berikutnya. Misalnya your different misalnya her job.
Nah, kemudian contoh selanjutnya dari different from and different, itu bisa kita lihat misalnya Andy is different from the people around him. Jadi di sini dia menjelaskan maksudnya Andi ini berbeda dengan orang-orang berbeda dari orang-orang sekitarnya. Jadi di sini mungkin maksudnya Andi ini berbeda dengan orang-orang sekitarnya. Mungkin dia melihat orang-orang sekitarnya itu mungkin ada yang nakal, nah mungkin ada yang pemabuk, ada yang pemerokok. Nah di sini dia lihat bahwa Andi ini dia anak yang baik. Jadi dia menggambarkan bahwa Andi is different from the people around him. Jadi seperti itu. Nah, kita perlu tekankan untuk penggunaan different from ini ada di tengah-tengah kalimat. Nah, kemudian untuk different, misal untuk different, langsung saja kita tuliskan Andy and the people around him are different. Jadi, kita menyebutkan terlebih dahulu dua hal yang akan kita bandingkan. Andy and the people different from, and Andy and the people around him are different. Jadi, untuk penggunaan different ada di akhir kalimat setelah kita menyebutkan terlebih dahulu dua benda yang akan kita bandingkan. Nah, jadi seperti itu. Jadi, sama halnya dengan similar and similar to, masalah penempatan posisi dalam sebuah kalimat. Oke, kita melangkah ke unit yang terakhir, yaitu unit 92 differ from. Jadi differ from dalam kurung verb. Jadi maksudnya differ from dalam kurung verb ini adalah dimana differ from ini apabila kita jumpai dalam sebuah kalimat bahasa Inggris, dia itu sebagai kata kerja. Jadi dia itu sebagai kata kerja dalam kalimat tersebut. Nah, jadi dia ini artinya berbeda dari. Jadi dia ini untuk membandingkan dua hal dimana melihat dari segi perbedaan. Nah, mirip-mirip dengan penggunaan different from and differ. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita langsung ke contoh. Misalnya, untuk contoh differ from misalnya my sister hairstyle differ from her sister. Jadi di sini saya menjelaskan bahwa gaya rambut saudara perempuan saya itu berbeda dari gaya rambut saudara perempuannya. Nah, sini kita menekankan kembali penempatan posisi dari differ from itu, dia berada di tengah-tengah kalimat. Nah, jadi dia diambil antara dua hal yang akan kita bandingkan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk penggunaannya differ tanpa from, dia itu ada di akhir kalimat. Seperti juga tadi differ dia di akhir kalimat. Jadi misalnya my sister hairstyle and her sister differ. Jadi maksudnya di sini gaya rambut saudara perempuan saya dan saudara perempuannya berbeda. Di sini menjelaskan. Jadi di sini dia hanya menekankan masalah penempatan dari penggunaan differ from and differ. Nah, kemudian contoh selanjutnya. Ini differ from. Jadi seperti ini misalnya, contoh yang kedua, Andy differs from his brother. Jadi dia menjelaskan bahwa Andy ini berbeda dari saudara laki-lakinya yang lain. Jadi misalnya mungkin Andy itu punya saudara laki-laki dan dia ini menjelaskan bahwa Andy ini berbeda dari saudara laki-laki yang lain. Nah, kenapa di sini ada penggunaan s? Karena di sini itu adalah subjeknya di mana orang menyebutkan nama orang, berarti mengikuti dari aturan-aturan tenses yang lain bahwa dia itu harus bahwa seperti kata kerja yang lain dia harus menggunakan s karena menyebutkan nama orang. Nah, kemudian untuk penggunaan differ itu misalnya Andy and his brother differ. Jadi maksudnya Andy dan saudara laki-lakinya itu berbeda. Ya. Kemudian differnya ada di kalimat dan untuk differ from-nya ada di tengah-tengah kalimat. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi untuk kesimpulannya dari ketiga unit yang saya jelaskan tadi, ada unit 8 ya, dari ketiga unit tadi itu similar and similar to different from and differ, differ from and differ itu sebenarnya hanya meyakinkan masalah penempatannya penempatannya untuk membuat kalimat dalam bahasa Inggris. Jadi dia hanya menekankan masalah penempatannya, di mana kalau kita ingin menggunakan similar to itu berbeda dengan kita penggunaannya similar. Apabila kita menggunakan different from maka berbeda dengan penggunaan different. Jadi masalah penempatan dan makna-makna dari contoh-contoh kalimat yang akan dibuatnya. Nah, jadi sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.